Demokrasi kemakmuran berkeadilan. Bagi yang terbuka dan lapang dada dengan akal pikiran nalar dan rasional yang sehat dan baik. Kepada mereka yang mencari dan bisa menerima kebenaran, silakan dicermati. Bagi yang hanya mencari hiburan dan kesenangan dan mereka yang telah memutuskan kepercayaan dan keyakinannya sebagai satu-satunya kebenaran mutlak, sehingga dalil dan informasi hanya untuk pembenaran keyakinannya, di-skip aja. Demokrasi terdefinisikan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Konsep ini sebenarnya ciamik, bagus terlepas dari fakta realitasnya. Kuncoro Purbopranoto mengatakan dalam sistem pemerintahan demokrasi menjelaskan bahwa demokrasi adalah sistem yang mendorong rakyat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan negara. Dan masih banyak konsep-konsep idealis di tingkat konsep pemikiran sih. Cita-cita luhur untuk terwujudnya pemerintahan yang stabil dalam keharmonisan yang memakmurkan dan mengadilkan dan berkemajuan bagi seluruh rakyat sangat dipengaruhi oleh banyaknya elemen, banyaknya variabel serta faktor-faktor eksternal dan internal, juga perihal rumusan hak dan kewajiban. Rumusan yang akan menjadi peraturan sebagai konsensus bersama dengan tidak meninggalkan cita-cita luhur, agung, mulia, serta cita-cita suci. Disinilah mutlak diperlukan adanya perumus yang kompeten, yang bisa memunculkan rumusan-rumusan yang akan menjadi aturan yang mewadai kebutuhan orang banyak untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Perumus yang terdiri dari kalangan pemikir jalur kognitif akademika dan orang-orang aplikator, pelaku di lapangan yang paham kondisi dan situasi teknis di lapangan. Juga perumus yang asalnya dari berbagai bidang yang bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak. Rumusan dan tata aturan membangun sistem serta mekanisme pengelolaan secara nalar logik, akal rasional harus melibatkan keberadaan sosok atau pewaris yang mengetahui dan mengenali persis untuk apa manusia diciptakan dan untuk apa melakukan kegiatan berdunia, serta mengetahui, paham, dan mengenali persis kehendak Tuhannya, keberadaan sang imam zaman. Supaya rumusan itu terjaga dari intrik-intrik kepentingan dan dari intrik-intrik politik, kekuatan, dan kekuasaan. Imam zaman yang dimaksud adalah sosok sang pemegang risalah kenabian, pertama, yang mengerti, paham, serta mengenal persis keberadaan Tuhan dengan pasti. Kedua, mengerti dan paham serta mengenal hakikat inti keberadaan fitrah manusia. Serta ketiga, mengerti dan paham serta mengenal kepastian keberadaan akhirat, situasi akhirat. Juga memiliki kewenangan sebagai yang hak sah serta wenang menunjukkan kepada mereka yang berkehendak untuk mengenal bagaimana kehidupan ini dijalani. Dan sebagai penekanan bahwa imam zaman ini dalam memperoleh pemahaman dan kesadaran serta kemakrifatan sama sekali tidak didasarkan atas konsep-konsep dari buku-buku bacaan, dari kitab-kitab, juga bukan dari hasil pemikiran dia sendiri, juga bukan dari semedi di kuburan-kuburan, serta juga bukan dari suara-suara bisikan intuisi menjadi insting dan perasaan, dan juga bukan dari halusinasi delusi. Juga tidak didasarkan atas pemikiran merasa memiliki kewajiban kemudian merasa sebagai yang hak sah serta wenang setelah merasa ilmunya cukup, setelah belajar di sana sini, membaca buku ini dan buku itu, dan bahkan telah menjabat menjadi ini dan itu, kemudian merasa. Sebab saat seseorang menerima ilham atau merasa menerima ilham, siapa yang menjamin itu ilham dari malaikat atau dari Tuhan? Siapa yang mempertanggungjawabkan kebenarannya? Siapa yang bertanggung jawab atas kebenaran konsep tersebut? Terus bagaimana dia mengetahui sebagainya hak sah serta wenang dan memiliki kesadaran mendalam tentang kehidupan? Sungguh beliau terikat dalam ikatan kebersaksian, bahkan jika mengaku guru padahal hanya menjalankan perintah dari gurunya, maka musnah dan masuk jahanam paling dulu. Maka keberadaan beliau hanya sekedar, hanya sak dremo,
menjalankan perintah gurunya dari aguru-guru. Keberadaannya berada dalam rantai silsilah risalah ilmu, rantai marantai dari yang hak sah serta wenang dari sebelumnya. Atas kehendak Allah, jauh sebelum gurunya meninggal dunia sudah terjadi proses pengkaderan atau proses gulawentah dari gurunya. Inilah kemudian disebut sebagai aguru-guru, dan silsilah ini tidak berhubungan dengan darah daging kulit. Proses aguru-guru ini mutlak atas kehendak Tuhan, terlepas manusia percaya atau tidak percaya, terlepas dia keturunannya atau bukan. Jauh sebelum Nabi Musa menjadi sang utusan Allah, maka atas kehendak Allah gurunya telah memproses beliau untuk dipersiapkan menjadi sang pelanjut. Demikian pula Nabi Daud, demikian pula Nabi Isa pun setelahnya. Demikian pula dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebelum kedawuhan untuk menjadi utusan pun digulawentah oleh gurunya sedemikian rupa. Dan setelahnya Nabi Muhammad atas kehendak Allah juga harus menggulawentah, mengkader pelanjutnya jauh sebelum beliau meninggal. Yang menjadi catatan penting adalah gulawentah atau pengkaderan atau tata laku persiapan ini berkaitan dengan risalah kerasulan yang intinya telah tersebut di atas, bukan dalam nuansa ranah politik, kekuasaan, dan kekuatan wilayah. Khalifah sebagai wakil Tuhan bukan dalam dimensi kekuasaan politik, apalagi perebutan kekuasaan. Dalam catatan kami, dari guru kami, dari aguru-guru, semua kerajaan Nusantara yang mencapai tatanan keemasan, bahwa rumusan peraturan, rumusan ketatanegaraannya, karena pasti ada keterlibatan keberadaan sang imam zaman ini. Entah keberadaan beliau tampak atau tidak tampak, atau di balik layar, atau menggunakan nama sesinglon.